Geng Happy dan The Sounders bareng Eko di sini, Wira, Mama Yete gitu kan. Welcome to Suka Mewek. Acara podcast dari The Sound ini kita akan ngebahas titik termewek seseorang, ya bintang tamu kita sih, dan bagaimana dia bisa bangkit, berjalan dan tidak berbuat dosa lagi gitu ya. Langsung aja, the one and only Mami Nania Bisa lah ya, bisa ya. Mami atau kakak kali ya, biar nggak ketubangan gitu. Mami minta duit. Di sini ada Kanania. Kanania sekarang kesibukannya apose kokondao ya rabe sorendoreri. Panjang ya, Wak. Oke. Jadi sibuknya sekarang masih nyanyi. Terus aku lagi bikin duo namanya Nabul, Nania dan Bulbul. Nah rencananya kita juga mau bikin YouTube juga. Terus nanti kita juga mau bikin single. Karena si Bulbul selain dia fotografi, dia juga rapper juga gitu. Terus setelah itu nanti bulan depan mau ada recording lagu Natal. Puji Tuhan. Terus bulan Desember ada lagi single terbaru. Keren. Pada udah tahu nggak sih ini Kanania setiap poste? Ya, masa aku nggak tahu? Penyanyi sorgawi gitu ya. Penyanyi sorgawi. Gitu. Nah, seorang idol, ya kan? Kangen gak sih Kanania waktu zamannya idol dulu? Tahun berapa sih, Kak? Tahun 2004, pasti kamu belum lahir. Aku masih poco-poco di tahun itu. Masih poco-poco. Kangen gak sih, Kak? Kangen sih masa-masa karantina, masa-masa kita belajar sesuatu, masa-masa kita berkompetisi sama teman-teman itu kangen juga. Jadi kalau misalkan sekarang aku ngeliat American Idol, The Voice segala macam, kayaknya gue pengen lagi deh kayak gini deh gitu kan. Cuman kan secara usia juga mungkin udah enggak kali ya gitu kan ya. Biarin aja yang muda-muda yang berkarya, kita tetap mempertahankan karya kita gitu. Betul. Fokusnya tetap sekarang di stay situ. Gitu ya. Betul. Tapi tetap aja berjalan dengan mimpi-mimpi yang ada gitu Iya. ya. Oke. Masih suka keep in touch nggak sih sama seangkatan gitu, Masih. gitu? Bahkan kemarin tahun 2014 Nongki, iya kita sangat solid gitu loh. Bahkan kita tuh ada grup, jadi setiap hari tuh kita selalu ngobrol-ngobrol gitu kan. Kayak kemarin tahun 2014 kita bikin Fire First Idol Reunion. Oke. Gitu. Itu di angkatannya kakak atau mungkin? Angkatan 1 doang. Yang pertama First Idol Reunion. Cuman karena kesibukan masing-masing jadinya kita tuh nggak bisa stick together karena kadang-kadang yang satu bisa, yang satu schedule-nya nggak bisa kayak gitu loh. Karena ada yang udah berkeluarga. Iya, gitu, jadi untuk ngepasin schedule tuh agak susah. Gitu. Oke. Untuk pendapat, your thoughts untuk idol-idol yang kesini ya, lulusan idol nih yang sekarang, pendapatnya Kanania apa? Kalau sekarang sih, ini aku boleh ngomong jujur kan ya? Jujur. Nggak apa-apa kan ya? Jujur kacang hijau bisa juga ya. Bubur. Courage. Bahasa Inggris dong! In English guys, oke. Jadi kalau sekarang ini aku bilang, sekarang ini anak-anak milenial ini, aku melihatnya sekarang semuanya jadi seragam gitu loh. Seragam tuh dalam hal gini, maksudnya dengan karakter vokal gitu, pasti mereka ada yang namanya kiblatnya siapa gitu kan. Kiblatnya siapa. Nah, anak-anak zaman sekarang itu, gue pengen dong jadi seseorang yang gue idolakan. Kebanyakan begitu. Kalau zaman-zaman dulu mungkin karena mereka punya karakter masing-masing, jadi bisa jadi diri masing-masing, lebih enak gitu. Jadi kita punya segmen masing-masing. Nah kalau sekarang ini aku bilang di dunia musik ini, apalagi anak-anak milenial, lebih banyak yang wannabe. Sama semuanya. Gitu ya. Gitu loh. Kalau mungkin di angkatannya kakak, ini menonjolnya di sini gitu kan? Iya. Betul nggak sih? Kayak gitu. Nah, kalau sekarang tuh kita ngomongin masalah yang kemarin Indonesian Idol yang menang ya, juara 1, juara 2. Vokalnya sama nggak? Hampir sama kan? Iya. Berarti gimana? Seragam dong? Seharusnya enggak dong. Seharusnya bedain aja. Punya nada suaranya sendiri. Iya, harusnya punya karakter masing-masing. Harusnya ya udah itu. Cuman dibikinnya sekarang ya kok jadi sama gitu. Jadi orang nggak bisa bedain mana si pertama mana yang kedua. gitu. Oke, I see. Baru Coba sadar lah ya tampil different gitu ya, tapi sebenarnya baru sadar juga sih dan kebanyakan sama gitu ya. Sama kan. Oke. Tentang kakak ini nyanyi.
Sering nggak sih off airnya di Jakarta aja mungkin atau di luar kota? Di luar kota, aku Di semua. saat pandemi ini. Oh, kalau di saat pandemi ini bener-bener stuck karena kan yang diserang pertama kali kan entertain sama travel. Betul. Ya kan itu udah mati tuh. And we can't go anywhere. Iya semuanya gitu loh. Dan dampak lebih dampak lagi itu di entertain. Betul. Kita benar-benar stuck di situ karena apa? Kita melibatkan massa. Kita melibatkan banyak orang di situ. Jadi otomatis ya kita diem aja gitu loh. Baik. Terus banyak sih. Aku kayak kemarin tuh ada beberapa yang virtual. Cuma kalau virtual kan kita kan nggak bisa touching, nggak bisa mingle, kita nggak bisa kita nggak bisa tahu nih Nggak bisa kayak gimana interaksi sih gitu ya, berinteraksi. sama- Nggak bisa gitu. Jadi beda. Tapi kalau menurut aku kita belajar something new gitu. Oke Iya. lah, kita cuman sendiri jadi banci panggungnya Embur, gitu kan di embur situ ya. embur. Udah tahu embur apa? Ember gitu ya. Jadi sesuatu yang baru di mana yang kita yang udah jadi bencongnya sendiri aja gitu kan di situ. Iya. Gitu kan, Kak? Iya, jadi suasana tuh jadi mati semuanya. Tapi kita belajar di situ. Kita diuji bahwa kita tuh entertain sejati atau enggak. Betul, Gitu. betul. Kayak Kita gitu. bisa nggak sih menguasai situasi yang ada? Iya, gitu? biasanya kan harus ada MC, dan kita tektokan segala macam. Nah, ini untuk membangun suasana itu dengan sendirinya kita bisa atau enggak? Oke, Gitu I loh. see. Oke. Pengalaman menarik nih dari off air Oke. buat Apa? Kak Kanania Aposte Kokondang. Banyak benyong ya, Wak. Benyong, coba sebutin Benyong. status Jadi coba. waktu itu aku pernah nyanyi. Ini pas habis selesai nyanyi, belum selesai. Jadi baru satu lagu. Waktu itu acara pilkada, ya kan? Waktu acara pilkada. Jadi aku tuh jadi langganan di daerah Papua. Aku selalu jadi langganan. Oh, torang bisa. Embur. Pon kali Terus, torang bisa. Embur, torang bisa ya, Wak. Torang bisa. heeh. Jadi nggak sih terusin? Alemong Eka keganti di sini ya. Ya udah sih gantian aja ya. terus. Terus udah gitu, aku belum selesai nyanyi gitu kan. Tiba-tiba diberhentiin. Diberhentiin. Terus si ibu, siapa namanya, ibu wakil gubernur itu langsung narik aku ke belakang. Dia bilang gini, Dek, kamu balik ke hotel sekarang. Kenapa, Kak? Kenapa Aku sih? bilang kayak gitu kan. Jadi ternyata ada pejabat daerah di sana yang nawar gue mau tidur sama dia 80 juta. Ya Allah. Hei, Nadia 80 juta? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Gimana? Murah banget. Nggak mungkin gitu kan ya. Jadi Jadi bener-bener. aku benar-benar di stop dan aku langsung diusiin ke hotel. Dan orang itu di atas panggung ditunjuk-tunjuk sama si kakak itu, sama istrinya itu. Lo tahu Nania itu anak Tuhan, dia nggak mungkin jualan. Kalau lo mau sikat sana penyanyi yang lainnya. Penyanyi yang lain gitu ya. Puji Tuhan banget. Puji Tuhan ya. Ya ada hal-hal kayak begitu, itu pertama. Yang kedua juga sama. Waktu itu aku habis nyanyi acara ulang tahun daerah kan, daerah Ternate sana. Ternate. Terus setelah itu selesai itu jam 12 malam. Oke. Jam 12 malam dan dari Ternate itu kita mesti naik yaknya dia. Secara dia bupati kan ya. Gak usah disebutin lah. Ember. Nah, terus udah gitu Upetes. mesti naik yak, and then kalau naik yak itu kita sekitar 6 jam perjalanan Dari Ternate-nya. dari Ternate ke pulau itu. Oke. Tapi kalau misalkan kita naik mobil itu bisa sampai 18 jam sampai 1 harian. Oke. Oke. Nah, selesai acara, gue biasa dong. Gue nginepnya di istana daerah karena di sana tidak ada hotel. Embur. Ya kan? Yang paling bagus Yang aja paling gitu bagus ya. aja nggak ada di sana. Akhirnya ke istana daerah, pulanglah kita. Tiba-tiba jam 12:30 diketok kamar gue. Diketok. Mbak Nania boleh nggak turun, Bapak mau ngajakin makan. Gue dengan polosnya kan tadi udah makan. Iya. Gue oke. ngomong kayak gitu, ya kan. Terus ternyata dia ngomong ke manajer gue ngomong nggak mau. Besok karena kita mesti balik ke kemana, ke Ternate. Ternate. Jam 4 pagi gue mesti istirahat. Oke. Gitu kan. Dah, ternyata si ajudannya itu tadi naik lagi, terus dia bilang gini, nanti ada tambahan uang Mbak, ada 25 juta. Bapak cuma pengen makan doang, gak mungkin makan doang, gue bilang gitu. Iyalah. Dan lo tahu nggak, saat itu juga gue jam 1:30 gue diketok, gue mesti cabut dari istana daerah itu dan gue naik mobil. Begitu gue nyampe Ternate, hotel atas nama gue dan manajemen gue gak boleh terima gue. Dan gue mesti nginep di bandara, itu selama 1 hari. Serius, Yes. ya ampun. Biasanya kan artis kan Karena di saking blacklist ya. kecewanya dia. Iya. Oh gitu ya. Biasanya artis di blacklist sama klien. Enggak, kalau gue yang blacklist klien. Bukan apa-apa, karena gue mengajarkan di sini bahwa tidak semua artis lu bisa beli gitu loh. Iya. Kita tuh punya
Kita Oke. punya price-nya gitu kita, ya. kita punya pride sendiri gitu loh. Dan kebanyakan mereka, ya gue nggak tahu artisnya siapapun itulah ya. Biasanya mereka tidak bisa menerima keadaan mereka. Betul. Gitu kan. Dengan mereka misalkan mereka jatuh bangun segala macam, mereka nggak mau. Yang mereka mau, gue pengen hidup hedon aja. Kehidupan gue yang pengen kayak begini-begini. Mewah gitu, gue Mewah banyak kayak followers begitu. Nah gitu kayak ya. gitu-gitu. Gue nggak bisa. Oke. Gitu loh. Jadi gue punya prinsip di situ. Gue sih nggak takut ya untuk kehilangan beberapa job yang mereka kurang aja segala macam. Gue nggak takut karena apa? Gue punya harga diri di situ. Betul. Dan Tuhan pasti ngasih aja gitu kan rezeki ke kita gitu ya. Gitu loh. Jadi jangan pernah takut untuk jadi seseorang yang benar ya. Gitu loh. Jadi kalau misalkan lo bener lo kejar sampai mati, tapi kalau lo salah lo minta maaf saat itu juga. Betul, Kayak betul, gitu. betul. Keren. Nah, ceritain dikit dong Kak, suka dan duka menjadi seorang penyanyi surgawi. Cerita suka dan duka. Aku sih selalu mencintai pekerjaan aku. Mungkin dukanya ini ya, ini surgawi kayak gimana dulu nih? Sebenarnya pas waktu Kakak off air gitu, Ah, suka oke. dan duka gitu. Oke, yang tadi kejadian-kejadian kayak tadi tuh bikin gue nangis karena gue mikirnya gini, gila ya cari duit itu kok begini banget ya, kok perempuan tuh direndahkan banget ya, Betul. kayak begitu loh. Mirisnya di situ sih. Cuman gue selalu mencintai pekerjaan gue, apapun itu asalkan nyanyi, mau sampai gue berdarah-darah segala macam, gue lakuin itu. Oke. Gitu. Dan gue orangnya totalitas, ketika gue dipercayakan sama Tuhan untuk dapat pekerjaan, ya gue kerjain sampai tuntas gitu, karena gue bertanggung jawab. Karena Tuhan kasih talenta gue itu pasti ada alasannya. Dan betul. kita harus bertanggung jawab dengan talenta itu. Betul. Kayak gitu. Keren banget ya ampun. Groginya hilang gitu ya dengan motivasi dari Mami ini. Kalau lo gimana? Jadi kayak gini kan, kalau emang oh bukan ya Bu. Apa sih yang dikangenin dari Kanania di Idol? Yang dikangenin tuh kebersamaannya, terus mempelajari lagu-lagu baru, terus tiap kali kita mau take segala macam gitu kan, mau muncul gitu, deg-degannya tuh kita ngerasain kayak gimana itu kangen. Terus udah gitu masa-masa kita pas lagi Di stage mungkin? di stage apalagi stage yang begitu Megah. besar dan orang-orang yang lo suka nggak suka gue mesti ngadepin itu, dan itu live, dan itu bener-bener yang gue mesti gimana nih sekarang nih, gue mesti harus seperti apa nih. Oke. Itu yang dikangenin sih. Jadi gini, jiwa gue dari itu dulu itu selalu berkompetisi. Alright. Karena gue orangnya tidak pernah gampang puas. Ketika gue udah melakukan satu hal, itu gue kejar tuh sampai mati. Sampai mati, sampai selesai. Gitu loh. Gak nutup kemungkinan. Kemarin gue juga sempat waktu itu ditawarin jadi pemain film juga kan. Oke. Gue coba layar lebar waktu itu tahun 2005. Gue coba, tapi gue nggak nyaman. Karena apa? Passion gue bukan di situ gitu Mau dipaksain bagaimanapun. Meskipun bayarannya gede, tapi gue nggak di situ. Karena gini, gue bukan menjelekan acting seperti apa. Acting itu adalah mau nggak mau kita harus jadi orang yang pribadi yang beda. Betul. Tapi kalau nyanyi, kita menyampaikan rasa, kita menyampaikan pesan, dan gimana caranya biar orang itu mendapatkan rasa yang sama ketika kita nyanyi. Betul. Keren. Gitu. Oke, bingung deh Eke jadinya ya. Santai aja. Ember. Siapa yang paling support until up to this day? Diri sendiri. Oke. Udah pasti itu, karena Pertama. karena gini, kalau misalkan kita ngomongin keluarga jelas lah ya, jelas. Tapi kalau misalkan dari keluarga pun kita nggak dapat apa yang kita rasakan, meskipun ke keluarga kita ngecambuk kita kayak gimana, tapi kalau kita nggak bisa jalan, nggak bakal jalan. Jadi support Bakalan diri stuck. sendiri. Yes. Betul. Kalau Support masalah diri sendiri. supportnya kan dari yang lain itu kedua, ketiga. Iya, Kalau yang pasti kalau sendiri kita nggak dulu. mau gerak gitu ya, ya udah diam aja, diam dan tidak berbuat dosa. Iya, kalau mau stagnan ya embur. Embur. Banyak bikin dosa ya, Wak. Untuk pandemi seperti ini, apa sih dampak dari pandemi ini ke Kania dan di kehidupan Kania? Dampaknya ya, tabungan menipis, boy. Ember, mantap, bukan mantap. Makan uang tabungan, Embur, ya kan? iya bener loh. Semakin Dan, menipis. bukan lagi. Yang tadinya gue tuh mesti ada tour ya kan. Gue waktu itu mau tour ke Australia. Visa udah keluar, 1 minggu sebelum jalan tiba-tiba di Close cancel. border. Yes. Dan gue gak bisa ngapa-ngapain. Iya. Dan tahu sendiri, ya Stres gue. OC sana kan bener-bener strict dengan Iya. aturannya Iya, mereka. iya. Itu dia, makanya
Tapi dari situ kita belajar sesuatu bahwa ternyata selama kita bekerja itu kita harus punya tabungan loh. Alright. Kita nggak ada yang tahu ke depannya seperti apa. One step ahead itu kita Yes, one step ahead kita harus mikirin one step ahead kok oke, one step behind kita oke untuk pelajaran. Tapi di depan ini we have to see the big picture. Ke depannya seperti apa? Sebenarnya bukan pelit ya, bukan pelita harapan gitu, tapi ya balik lagi kan kita udah ngerasain bener pandemi ngehajar semua. Ngehajar semua dan bener-bener kita aduh nggak punya duta, Cong. Embur. Jadinya embur kan. Embur. Jadi gimana nih kalau nggak punya duta? Embur. Gitu ya, Ya kan nggak mungkin ya Wak, kita jualan ya Wak. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kita ketemu bupati itu gitu kan. Pak mau dong. Tenang, kita nggak nyebutin nama ya, kita nggak ngundang. Jangan sedih, Say. Sekarang banyak yang sugar daddy itu pun juga nggak bisa keluar dia. Iya kan? Iya, Gimana takutnya coba? metong gitu kan. Metong Tiba-tiba lenyap gitu kan. Apa stay kokondau. Bagaimana cara Kanania mengatasi apa? iya kejadian ini? Aku orangnya sangat berserah dan easy going orangnya. Oke. Gua Kata orang mana boleh kasih ya. Embur. Yang boleh aja, yang penting Iya. kalau kita mau lakuin. Dan gitu puji Tuhan ketika gue berserah dengan keadaan ini, toh bukan gue doang yang ngalamin ini. Banyak. Tuhan tuh ternyata bikin sesuatu yang tanpa diduga-duga. Mas, gue pernah ya waktu di pandemi ini tiba-tiba ada teman gue, Nania mau nggak jadi backing vokal? Oke, sama nyanyi. Gue ngedirect, gue jadi vokal director. Oke. Tapi budgetnya nggak gede ya, nggak masalah. Oke, gitu ya. Nggak masalah, tapi tetap di pekerjaan gue. Sama Gitu. kok gitu Iya ya. kan? Wira beyongannya segini, it's okay. It's okay, nggak masalah. Yang penting kita tetap berkarya. Betul. Kita tetap eksis gitu loh. Bukan berarti yang eksis yang buat hedon-hedonan, no, enggak. Kita sekarang adalah belajar untuk gimana kita harus tetap bertahan hidup. Gitu ya? Betul. Tetap harus untuk bertahan hidup. Karena perut tetap harus diisi dong. Itu dia. Ya kan, kehidupan berlanjut tapi pemasukan berkurang. Gimana caranya? Otak kita mesti mikir. Otak kita mesti mikir. Otak kita mesti mikir. Momen termewek di kehidupannya, mewek ya Kak, bukan Momen termewek di kehidupannya Kanania. Bullshit banget kalau orang-orang tuh bilang, gue baik-baik aja kok, gue sehat-sehat aja kok, gue begini-begini. Tai pokoknya gitu ya, momen termewek. One off. Oke, perceraian gue karena gue sangat kecewa waktu itu. Oke, bisa kali ya cerita-cerita dikit aja. Durasi berapa menit? No, ini? it's okay. Ini bisa sampai 5 jam kemudian gitu ya. Yang penting kita penasaran titik terendah. Gue ngerasa waktu itu gue jadi perempuan tuh yang paling bego karena aku dibohongin sendiri sama mantan suami. Jadi gue nikah sama dia tanggal 30 Juni 2006. Tapi dia nikah lagi tanggal 15 Juli di tahun yang sama. Seriusan? Yes. Dan dia pemalsuan data segala macam. Gue ngerasa bego, gue ngerasa goblok, gue ngerasa useless dan gue depresi berat di situ. How did you know? Dari wartawan, tabloid nyata. 3 bulan setelahnya. Bukan lagi, Wak. Gambar gue terpampang nyata. Serius? Beneran. Dan itu awalnya gue nggak tahu. Tapi tiba-tiba ada wartawan namanya Mas Indra. Waktu itu telepon gue. Waktu itu gue lagi di Bandung. Dan dia lagi ngapain gitu kan. Lagi ini Mas, lagi pengen makan es oyen gitu kan ya. Oke. Mbak, lagi hamil ya? Iya, berapa bulan? 2 bulan aku bilang kayak gitu. Itu 3 bulan kemudian loh aku tahu. Oke. Ya kejadian itu 3 bulan kemudian. Oh iya Mbak, terus saya pengen tahu ya Mbak, ini kemarin saya mau kasih tahu. Kemarin ada perempuan datang namanya Mifti. Dia bawa bukti-bukti bahwa dia sudah menikah dengan suaminya. And then di saat itu juga dong. Dibilang runtuh iya. Dibilang gue kecewa banget iya. Tapi gue bilang gini, begitu gue dengar kabar itu, gue langsung minta cerai pada saat itu. Cuman kan waktu itu kan gue kan masih di yang sebelumnya kan. Langsung nelfon gitu? Langsung nelfon. Oke. Dan setelah itu aku bilang sama dia, gue pengen cerai segala macem dan gue benci banget sama dia. Ya otomatis dong ya. Iyalah, nggak ada Secara, perempuan yang nggak mau nah dibuangin gitu kan. Terus dan gue tipikal orang tuh nggak mau ada konflik. Mendingan lo pergi aja. Gue nggak mau dibilang nanti gue mempertahankan lah apalah. Bukan karena gue nggak cinta. Ya jelas aja gue nggak cinta. Betul. Karena apa? Gue ngerasa dibohongin sama dia, gitu kan. Setelah itu, setelah gue melahirkan baru proses cerai. Dan di situ gue kena baby blues, gue depresi, gue bener-bener kayak orang gila, gue mental illness iya.
Jadi itu bener-bener yang bikin gue selama 2 tahun tuh, 2 tahun gue kayak orang gila. Gue nggak bisa dengan secara sadar gitu, secara sadar nggak bisa. Gue selalu, dan gue ke psikiater dan gue minum obat. psikiater? Yes. Obat penenang. Karena ketika gue lagi suffering, gue menyakiti diri gue sendiri. Dengan cara yang nggak tahu. Otak gue ngomongnya mati aja, Nan. Hati gue bilang jangan dong. Itu selalu. Sedangkan di saat itu kan punya baby. Iya, dan aku baby blues. Aku banting tuh anak. Dan aku nggak mau terima. So sorry. Kayak gitu. Saking Karena gue kepahitan ke suami. Mantan suami, bukan suami. Mantan, sorry. Awas lo ya ngomong lagi ya. Nah, gue pecat tuh, mau gue pecat. Hah? Jangan dong. Bisa nggak sih diganti aja ini? Jengong. Oke Kak, terus lanjut. Itu Seru banget ini. Buat aku tuh ngerasa bahwa lu kayak begini ya kelakuannya sama gue ya. Jadi dari itu, karena gini, keluarga gue itu bokap sama nyokap itu sangat harmonis. Belum lagi nanti pas gue udah prosesnya segala macam, dari orang tua lah mereka bukan ngebujukin, lebih tepatnya mereka kayak yang gimana sih, baru kamu loh di keluarga kita yang kamu bercerai. Jadi bukannya keluarga aku tuh bukan yang rangkul aku, yang ada malah mereka itu benar-benar yang kayak gimana sih, bisa nggak sih pertahankan, kayak gitu loh. Lu doang nih yang hanya karena pengen nama baik. Terus aku ngomong kayak gini ke orang tua, kalau misalkan ngomongin nama baik, oke nama baik, terus aku bahagia nggak? Aku ngomong kayak gitu. Ini aku udah gila nih, gitu loh. Jadi aku tuh dulu kayak robot. Kalau misalkan aku minum obat, aku stabil. Tapi ketika aku udah yang bener-bener yang apa namanya? Keinget lagi. Iya, kalau keinget lagi kayak begitu kan. Pasti emosi lagi. Emosi, nyakitin diri sendiri. Apalagi kalau suffering, wah itu gila dia, aku bisa jedet-jedetin kepala segala macam kayak gitu kan. Tapi ada di titik terendah aku ketika aku bilang gini sama diri aku sendiri, gue nggak mau jadi robot dan gue sekarang pengen gue bangkit. Dari situ aku bangkit. Wih, tetap kan? Banget. Tetap yang bisa support diri kita adalah diri kita sendiri. Oke. Dari orang lain. Dari titik termewek atau titik terendahnya Kanania, titik balik dari kejadian itu apa? Titik balik dari kejadian itu ya. Ngelakuin apa itu? Aku waktu itu cuman mikir bahwa orang itu pasti ada baiknya, gitu loh. Semua orang apa yang terjadi dalam kehidupan kita tuh pasti Tuhan tuh punya alasan. Dan gue selalu dan itu gue pakai sekarang bahwa gue selalu berterima kasih dengan orang-orang yang nyakitin gue karena mereka bikin gue jadi lebih kuat sekarang, gitu loh. Belum tentu nih kok teman-teman gue bilang kalau gue jadi lo gue udah mati, kayak gue udah kayak gimana, tapi gue nggak mau balas itu. Gue pengennya bangkit dengan diri gue sendiri dan gue punya prinsip yaitu kita harus berterima kasih dengan orang-orang yang sudah menyakiti kita. Berdamai dengan keadaan. Kalau kita damai dengan keadaan, universe ini ya bakal support kita seperti apa. Gitu loh. Jalan-jalan yang kita lalui itu pasti akan dipermudah. Yes. Sekarang gini deh, orang nggak mungkin puasa terus deh. Orang pasti nemuin namanya hari raya, bener nggak? Orang pasti nemuin hari kemenangan. Yes. Gitu aja, kita mikirnya begitu. Jadi sekarang kalau misalkan aku mau kasih tahu aja, kalau misalkan kalian semuanya lagi di titik terendah, ingat dari rendah itu kita bisa diangkat jadi sesuatu. Wih, keren banget, keren. Tuhan mengangkat kita, bener nggak sih? Ya, tapi kita mau ya. Oke. Dengan catatan dari kemauan kita. Dari kemauan kita. Dari kemauan kita. Oke. Mungkin tambahin lagi dong Kak pesan-pesan motivasi buat geng Happy dan The Sounders yang ada di studio ini yang 5 juta penonton dan yang ada di rumah gitu ya. Amin gitu ya. Mau dong. Oke, mau dong Kak pesan motivasinya ditambah lagi. Kalau aku gini, jadi diri sendiri itu tidak merugikan kok. Tapi ketika kita jadi orang lain itu akan merugikan banyak orang. Karena apa, kita pakai topeng. Boleh kita pakai topeng, tapi untuk siapa dulu? Kalau untuk orang lain, kita harus tahu siapa yang kita kasih topeng nih. Misalkan contohnya, lo baik sama gue baik sama lo. Tapi lo di belakang ngomongin gue dan gue tahu. Oke, gue bisa berperan sebagai lo, gue suka sama lo gitu. Ngerti gak? Tapi gue gak mau seperti itu. Gue maunya ketika lo jahat sama gue tetap tulus sama gue. Kayak gitu. Dah. Intinya lo jadi diri sendiri aja udah. Ember. Ada duit 2.000 nih, 2.000. Bersyukur aja Tuhan, terima kasih ya akhirnya dompet gue. Duit 1 juta, kalau gak ada 2.000 gak jadi 1 juta. Bener gak? Betul. Gue pernah nih, pernah banget. Ini panjang ya Wak, gue ya Wak? Apa-apa, it's okay. Ini acaranya Denania mewek gitu ya. Oke. Gue pernah nih, gue buka apa namanya e-banking gue. Ya kan? Waktu itu cuma ada duit tuh 300.000 tok. Dah.
gue yang pusing ya kan, anak gue mana mau masuk sekolah lah segala macam, Ina itu gue mesti bayar apartemen, Ina itu. Gue pegang handphone gue ngomong dalam nama Yesus ya, ini digitnya nambah satu lagi di belakang. Amin. Dikasih sama Tuhan 2 digit. Malahan kita minta berapa gitu ya, malah lebih dari apa yang kita harapkan. Lebih. Puji Bayangin Tuhan coba. banget ya Kak. Puji Tuhan. Itu kekuatan doa. Apa yang kita ucap, apa yang kita bayangkan dan kita yakin percaya itu bakal ada jalan. Iya, karena Tuhan itu sebenarnya cuma sejauh doa. Iya, Benar nggak sih? iya. Kita doa ke Tuhan, Tuhan aku butuh ini. Tapi Tuhan ngasih itu lebih dari apa yang kita butuhkan. Iya. Dan Jadi itu jangan amazing banget. Amazing, jangan punya pikiran bahwa hidup gue kok bermasalah terus sih, gitu kan. Ingat ya, manusia di dunia itu kalau pengen hidup itu pasti ada masalah. Kalau lu nggak pengen ada masalah, lu mati aja. Mati aja. Sebenarnya Mati gini, aja juga mati aja masih ada banyak masalah. Masalah itu langsung lanjut ke orang tua, ke keluarga kita. Itu dia. Ya. Jadi jangan kita berpikir, bersyukur, kita bisa jadi diri sendiri, itu aja udah. Oke. Dengan sebagai penyanyi yang sangat-sangat dikenal, Eka mau nawarin ya, Bo ya. Berasa Mau nawarin jualan ya, Wak. ini AKG Lira benar-benar Eka blunder. Oke Kak, ini aku mau info ke Kakak nih, ada produk bagus banget AKG Lira yang buat support Kakak nyanyi, Oke. mau podcast kayak Eka gitu kan, tapi nggak bisa saingin Eka ya. Yang jalan sebenarnya Tenang aja. karena Nia yang lebih the best lah ya. Ini pokoknya bagus banget, keren banget, nge-support Kakak di saat Kakak nanti nyanyi mungkin podcast gitu kan, seperti kita gitu kan. Embur. Dan overall, terima kasih Kak Nia sudah datang ke sini, sudah Terima kasih sharing-sharing, semuanya. sudah ngebahas, sudah ngasih kita motivasi gitu ya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Oke? Wira Yeta di sini dan Kak Nia, terima kasih. Thank you.